Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Kaila, dengan sedikit perjuangan ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka syiar ilmu ya. Kaila semangat sekali, senang ya Kak Reni. Anak Kak Reni aja minta libur nih, mau lebaran ini. Iya, lebaran ya. Karena kebutuhannya belum mungkin ya, tapi kalau Kaila kan sudah SMA, jadi sudah tahu mana yang diperlukan oleh diri sendiri ya. Jadi bukan atas keinginan orang tua lagi ya, tapi betul-betul keinginan sendiri. Baik, kita teruskan soal yang kemarin saja mungkin ya, biar besok yang koloid ya. Iya, baik Kak. Ya. Oke, kita mulai dulu dengan doa, baca basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah ridhoi. Robi jibni ilman warjubni fahman Robi soli sodri wasil amri wahlul datam milisan yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak izin share screen-nya ya. Iya Kak. Ini kalau tidak salah. Kemarin tuh sampai soal nomor 10 ya. Soalnya ada 20 soal ya. Iya, ini 10 nih. Ini berarti sekarang 11 ya. Lanjut aja. Baik, lihat nomor 11 Kaila. Kaila mau coba sendiri? Boleh bareng-bareng dulu aja deh, Teh. Hah? Bareng-bareng dulu aja. Bareng-bareng, yuk. Kita punya apa nih? Boleh ditulis dulu. Asam asetat katanya. Apa itu asam asetat? Asam asetat. CH3, CH3 ya. Kita punya CH3, COOH ya, asam asetat itu katanya sebanyak berapa mol? 0,06. Oke. Ditambahkan apa katanya, Kai? Ka itu yang NaOH ya? Oke ya. Tambahkan NaOH. Berapa mol katanya? 0,01. Oke, 0,01 mol. Nah, sehingga diperoleh larutan penyangga kata ya. Berapakah pH larutan? Berapakah pH larutan? Jika Ka dari asam asetatnya adalah sebesar berapa nih? 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke ya. Nah, karena ini campuran, berarti kita reaksikan dulu ya. Ini asam lemah atau asam kuat? Kalau ada Ka-nya pasti kuat, lemah. Lemah kalau ada Ka ya. Ini NaOH kan nggak ada Kb-nya, berarti dia basa kuat. Basa kuat ya. Asam lemah basa kuat. Kita cek sisa. Dia akan membentuk larutan penyangga ketika sisanya apa? Asam lemah. Iya. Jadi Kaila ingatnya kalau yang lemah harus kita sangga gitu aja ingatnya ya. Jadi kalau tersisa yang lemah itu pasti menghasilkan penyangga. Oke, reaksikan dulu jadi apa dia? CH3 COO hanya ganti dengan Na dengan logamnya ya. Oh iya, tambah H2O. Nah, ini adalah garamnya. Atau kita sebut juga konjugasinya ya. Iya. Basa konjugasi. Oke. Ini kan katanya mula-mula. Ini mula-mula bereaksi sisa ya. Nah, kita kasih ini. Sekarang logika, Kai. Kalau yang tersisa yang lemah, berarti yang kuatnya harus habis, betul nggak? Yang kuatnya harus habis, ya. Harus habis bereaksi. Biar yang tersisanya yang lemah ya. Maka logika nih, ini kita pakai logika. NaOH kan kuat nih. Dia biar habis bereaksi, mula-mulanya 0,01, maka bereaksinya harus berapa? Biar habis, di sisanya nggak ada. 0,01 juga. Oke, good. 0,01 mol. Seperti itu ya. Nah, berarti kalau NaOH yang bereaksi 0,01 mol, maka CH3COH berapa mol? Koefisiennya kebetulan sama-sama 1. Maka yang bereaksi berapa kalau koefisiennya sama? 0,06. Oke, 0,01. Nah,
Sama Oh iya, dengan ini. oh harus sama ya? Iya, karena koefisiennya sama. Jadi NaOH yang habis bereaksi itu jadikan standar, jadikan acuan. Seperti Kalau itu ya. koefisiennya beda, Kalau koefisiennya beda, kita berbanding lurus dengan koefisien. Misalnya, kalau di sini koefisiennya 2, NaOH koefisiennya 1, berarti logika. Kalau 1 bereaksi 0,01, kalau koefisiennya 2 bereaksinya berapa? bereaksinya 0,01. Kalau koefisien 1 0,01, kalau koefisiennya 2 berarti 0,02 gitu 0,2. loh. Oh iya, 0,02. Kan berbanding lurus ya. Kalau koefisiennya 3 berarti 0,03 gitu. Ya. Oh iya, tergantung angkanya juga kan ya? Betul, tinggal dikaliin aja. Misalnya kalau di sininya NaOH hanya 5 mol, berarti kalau di sini koefisiennya 2, 2 kali 5 gitu 2 kan? kali 5, ya. Logikanya gitu. Kebetulan di sini 0,01, koefisiennya pun 1, berarti 1 kali 0,01 berarti 0,01. 0,1. Paham ya? Ya, iya ngerti Kak. Nah, berarti di sisanya berapa? Awalnya 0,06, bereaksi 0,01. Maka asam lemah yang tersisanya berapa tinggal dikurangi? 0,06 dikurangi 0,01. 0,01. 0,05. Oke, good. 0,05. Ini sisa asam lemah, yaitu CH3COOH. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang lihat hasil reaksi. Ini kan CH3CONA nggak ada nih. Mula-mula ya. Belum dihasilkan kan. Nah, berbanding lurus juga koefisiennya berapa di sini? 1 ya. Koefisiennya Ya 1. berarti pada saat akhir reaksi pun diperoleh 0,01. Gitu Oh, iya. ya. Kalau di sini 2 berarti 0,02. Betul nggak? Betul. 0,01 CH3COONA garamnya. Kita ambil konjugasinya aja, CH3CO minusnya aja. Ya. Nah, berarti pada saat sisa ini terdapat CH3COH, yaitu asam lemah, dengan basa konjugasinya. Maka ini akan membentuk penyangga apa? Asam atau basa? Kalau asam lemah dengan konjugasinya kemarin. Basa asam. Iya. Karena bersisa asam lemah. Kalau bersisa basa lemah, baru penyangga basa. Seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut yuk ke perhitungan. Apa rumusnya kalau penyangga asam? Jadi di sini kita tulis lagi deh CH3COOH dengan CH3COONA ya, atau CH3CO minus ya. Ini kita punya 0,05 mol. Ini kita punya 0,01 mol. Oke, rumus penyangga asam. Konsentrasi H plus apa OH minus? H plus. H plus sama dengan akar Ka kali mol asam lemah kita bagi dengan mol basa konjugasi. Oke, tinggal substitusi. Ganti dulu pennya. Ka-nya berapa? 2 kali 10 pangkat minus 5. Oke, masukkan ya. 2 kali 10 pangkat minus 5 kali mol asam lemahnya berapa? Asam lemah 0,05. Oke, 0,05 per basa konjugasinya 0,01. 0,01 ya. Berarti 0,05 dibagi 0,01 kan 5 ya? 5. Betul nggak? Kan ini komanya kita pindahkan ke kanan. Ya, 1, dipindah. 2. Ini 1, 2 berarti 5 per 1 ya. 5 kali 2 berapa? 10. 10 kali 10 pangkat minus 5. 10 kali pangkat minus 5. 10 pangkat minus 4. Oke, 10 pangkat minus 4 itu baru konsentrasi H+. Sama ada. Nah, berarti pH-nya berapa? pH-nya 4. Oke, good job. Ada jawabannya masih 4? Belum. Ada jawabannya nggak? Oh, ini A ya? Iya ada. Ini A-nya kok double-double, AA 4. Oke, berarti yang ini ya? Seperti itu. Nanti kalau kelas 12 kakak ajarin cara cepatnya ya. Nggak usah pakai cara reaksi. Oh, ada ya? Ada. Tapi biasanya nggak boleh dipakai sama guru sekolah. Itu hanya untuk kita biar cepat aja kalau di soal-soal pilihan ganda ya. Kalau di soal esai biasanya harus menggunakan reaksi mula-mula, reaksi sisa. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu? Paham, Kak.
Udah Lanjut cukup. ya. Ini 12. Yuk, Larutan mengingkatnya, Kai. penyangga Boleh buffer dibaca. dapat dibuat dengan mencampurkan larutan penyangga buffer dapat Iya, dibuat yuk. Apa kuntinya buffer kemarin? Asam asam lemah lemah dengan basa basa konjugasi atau basa lemah dengan asam konjugasi. konjugasi. Yuk kita teliti satu-satu. Asam nitrat, asam kuat atau asam lemah? Nitrat tuh lemah. Nih yang kuat tuh ini aja nih. Yang kuat nih HCl, HBr, HI, HNO3, cuma 5 biji kok, N6, H2SO4, sama HClO4. Nah, ini asam kuat semua, sisanya lemah. Berarti ini HNO3 adalah 3 asam kuat. asam kuat. Berarti ini nggak mungkin ya, nggak mungkin membentuk penyangga ya. Kalau kuat nggak mungkin membentuk penyangga. Asam fosfat? Asam fosfat asam lemah, betul. Tapi ini nggak nyambung. Soalnya ini mana asetat ya? Harusnya dengan apa berarti? Harusnya dengan natrium fosfat. Jadi ininya harus sama nih fosfatnya. Kan harus basa konjugasinya. Iya. Paham nggak? Jadi kalau asam fosfat dengan natrium asetat itu bukan pasangan konjugasinya, jadi nggak nyambung. Ya, berarti bukan ya? Bukan. Asam asetat, asam lemah bukan? Asam lemah ya. Iya, coba ini konjugasinya bukan? Nyambung nggak? Sama nitrat. Sama natrium asetat. Asam konjugasi. Basa konjugasinya ya. Karena ini asetat, asamnya diganti dengan natrium. Berarti kehilangan satu hidrogen kan? Berarti ini akan berbentuk penyangga asam. Jadi yang benar adalah ini asam lemah dengan basa konjugasinya. Yang benar di sini asam lemah, tetapi ini bukan basa konjugasinya ya. Yang ini nggak nyambung kan ya? Tuh, ini asetat, ini nitrat, berarti ini harusnya asetat juga kan ya? Harusnya natrium asetat. Ini harusnya natrium fosfat. Ya. Oke, Kakak cek. Ini penyangga bukan? Karena ini punya basa lemah yaitu NH4OH. Dengan misalnya KCl. Penyangga enggak? Penyangga. Enggak nyambung sih. enggak? Ini kan basa lemah di benar. Tapi ini kok asam konjugasinya bukan ini? Bukan, enggak nyambung ya. Tapi kalau NH4OH dengan NH4Cl. Baru ini nyambung. Ya. NH4Cl. Ini basa lemah, OH minusnya diganti oleh Cl minus. Ini kan kalau kationnya saja jadi NH4+. Ini adalah asam konjugasi ya. Konjugasinya seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, gimana sih cara tahu bahwa itu pasangannya? Lihat aja yang lemahnya harus sama. Ini kan NH4OH, yang lemahnya NH4 bukan OH minusnya. OH minus itu kan cuma untuk menunjukkan bahwa dia basa. Jadi NH4 dengan NH4 lagi. Nah, kayak ini asetat itu kan CH3CO minus itu menunjukkan asamnya kan? Ya. CH3CO minus dengan CH3CO minus lagi, bukan dengan H-nya. Gitu. Paham ya? Paham, Kak. Satu lagi deh. Boleh. Apa ya? Misalnya ini nih. Penyangga enggak? HCN sama KCN. Penyangga enggak? Sama penyangga. Bukan. Oke, betul, penyangga. Ini kan asam lemah. Ini basa konjugasinya kan Cn minus. Nih ada samanya Cn kan? Oh iya, Cn-nya ya. Lihat yang lemahnya. Paham ya? Kan hidrogennya diganti oleh K. Sip. Ya, lanjut ya. Lanjut.
Campuran larutan berikutnya yang termasuk larutan penyangga adalah Oke, kata kuncinya apa tadi larutan penyangga? Sisa yang sisa yang lemah ya. lemahnya ya. Sisa, kalau nggak asam lemah, basa lemah. Gimana cara sisa? Cara ngecek sisa? Cara ngecek sisa berarti mol dari asam lemah itu harus lebih besar dari mol basa kuat. Mol basa kuat. Logikanya kalau yang lebih besar pasti dia akan tersisa ya. Atau mol dari basa lemah lebih besar dari mol asam kuat. Ini kata kuncinya ya. Oke, cek satu-satu yuk. Ini kan asam lemah ya. Ini basa kuat. Yuk cek molnya lebih besar mana. Mol itu rumusnya apa sih? Volume dikalikan molar ya. Volume dikali molar. Volume dikalikan molar. Yuk dikalikan. 50 kali 0,2. Yang A, 50 kali 0,2 berapa? 10. 10 CH3COH dengan NaOH-nya 100 kali 0,1. 10 juga ya? 10 juga. 10 milimol NaOH. Bersisa nggak nah kira-kira? Semuanya sama, dua-duanya 10. Berarti habis ya? Habis. Berarti kalau habis hidrolisis ya? Hidrolisis. Kalau habis itu hidrolisis. Hidrolisis mah lihat yang kuatnya, berarti hidrolisis basa. Jadi kalau molnya sama atau habis, mol asam lemah sama dengan mol basa kuat itu untuk hidrolisis ya. Sekarang lihat yang B. B itu asam kuat ya, HCl itu ya. HCl 50 kali 0,2. 10 milimol HCl tambah. Ini basa lemah nak. Kan ini asam kuat, ini basa lemah. Basa lemah. 100 kali 0,1. 10 juga ya? Iya. 10 milimol NH3. Sama juga ya? Hidrolisis juga ya berarti? Hidrolisis. Lihat yang kuatnya asam, berarti hidrolisis asam. Jadi kalau hidrolisis lihat yang kuatnya, kalau penyangga lihat yang lemah ya. Lihat sifat. Lihat yang C. Yang C ini asam kuat. Ini basa lemah ya. Cek sisanya yuk. 50 kali 0,2 itu sabara tadi 10 ya? 10. Ya. 10 milimol. Ini berapa kali? 50 kali 0,1. 5 milimol. Ini lebih gede yang asam kuat ya? Yang itunya ya? Jadi sisa HCl. Sisa asam kuat. Berarti kalau sisa asam kuat dia bukan penyangga ya? Iya. Wah ini curiga di option E. Sisa asam kuat bukan penyangga. Oke, yang ini. 50 kali 0,2. 10 milimol ya? 10 milimol. Oh, yang ini 50 kali 0,1. Oh, kalau ini kuat dengan kuat. Berarti bukan penyangga kalau kuat dengan kuat. Bukan benar curiganya? Yang yuk kita cek. 50 kali 0,2 berarti 10 ya? 10 milimol CH3COH. Asam lemah ya. Ini 50 kali 0,1 berarti 5 ya? 5 milimol NaOH. Ya? Berarti benar ya ini? Yang disebutnya penyangga berarti yang E. Lebih besar ya? Nanti minta latihan ini ya Kak, soalnya takut ntar ada ulangan bisa sama-sama. Nah, gitu kan? Ya. Ya, lebih. Berarti Sisanya berapa milimol logika tinggal dikurangi? 10 kurangi 5. 5. 10 dikurangi 5 ke CH3COOH. Yaitu dia asam lemah
maka akan bentuk penyangga apa sifatnya? Penyangga apa sifatnya? Kalau asam lemah? Asam lemah berarti asam, Penyangga asam, ya. ya, Gampang ya? ya kan bisa. Lanjut. Lanjut. 14. Oh, 14 ini enggak ada optionnya. Kaila Sebanyak mencoba ngerjain? Boleh pakai anonet di situ? Kalau lagi Kaila pakai komputer apa lagi pakai handphone? lagi pakai komputer. Biasanya Kaila bisanya di HP sih. Oh, itu keluar nggak nih anonetnya nih? Bentar. Boleh cobain dulu Kaila, coba. Yuk. Biasanya ada yang apa? Gambar pen gitu kan ya? Ada nggak? Di sini nggak ada. Biasanya di HP sih kalau ada atau nggak Oh, iPad. di laptop juga biasanya ada kok. Iya biasanya itu, tapi ini nggak ada sih. Nggak ada sekarang. Ntar Nggak remote ada. controlnya kali. Ntar remote controlnya. Oh, sok tah. Kakak kasih ke Kaila. Udah? You can control. Bisa, sok. Oh bisa ini ya? Sok. Terus cuci H3COH. Wait. Sebanyak 50 ml larutan CH3COOH. Kayak tadi yuk bikin reaksinya dulu. Berarti CH3 dulu kan ya? Kakak bantu ya. Nah, sok. CH3. Belajar nggak apa-apa. 3. Kakak nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kakak bantu. CH3. Oh. Nanti belajar takutnya presentasi di sekolah. Tapi udah sekarang udah PTM ya? Iya. Tapi biasanya Kaila kalau offline gurunya kalau lagi nggak ada sama PPL gitu sih yang kayak apa mahasiswa dari UPI. Iya. Kebanyakan mah praktek Kaila kemarin baru praktek ini yang apa tuh kimia yang apa sih? Koloid bukan? Yang pokoknya bawa butter gitu, mentega Iya, koloid. putih. Iya koloid kan ya? Butter itu Sama koloid apa dalam apa? tambahannya. Coba inget nggak kemarin? Butter tuh koloid. Cair dalam padat. Oh iya air Kayak dalam mentega padat. gitu kan, cair dalam padat. Jadi terlihat oleh mata kita padat, padahal sebenarnya itu cair kan, ada lemak ya. Iya, terus sampai kayak Sabun. diaduk-aduk sampai ini banget. Dan itu tanpa air kan. Diaduknya selama 5 menit gitu. Ditimbang juga harus segimana-segimana. Iya, itu pembuatan koloid, cara dispersi gitu. Jadi dari reaksi kimia. Oke, lanjut dulu ya. CH3COH-nya berapa mili, Neng? 50 ya? 50. 50 ml. Konsentrasinya adalah 0,2 molar. NaOH-nya berapa? NaOH 50 ml juga. 0,1 molar ya? Iya, larut. pH-nya hitung katanya berapa. pH-nya analisis. Berarti kita buat apa namanya? Reaksinya. Ini asam lemah, ini basa kuat. Dia akan membentuk penyangga ya. Garamnya adalah CH3, COONA, H dengan OH jadi H2O ya. Kita cek sisa. Yuk, mula-mula reaksi sisa. Mula-mula reaksi sama sisa. Nah, molnya kan tinggal dikaliin ya. 50 kali 0,2. Tadi berapa? 10. 10 ya. 10 milimol. Ini 50 kali 0,1 berarti 5 milimol. Nah, yang habis bereaksi siapa? Yang paling kecil? Yang 5. Berarti ini habis bereaksi ya. Iya.
Habis bereaksi. Ini sisa ya. Berarti membentuk penyangga asam. Asam, karena sisa asam lemah ya. Oke, ya balik lagi ke logika. Biar NaOH-nya habis, mula-mulanya 5 milimol, maka bereaksinya berapa? 5 mili 5 juga. CH3COH yang bereaksi berapa berbanding lurus dengan koefisien? 5 milimol. Koefisiennya kan sama ya, berarti yang bereaksinya juga 5 ya. Yuk, kurangi ke bawah. 5 kurangi 5 habis. 10 kurangi 5 berapa? 5. Oke. 5 milimol CH3COOH. Kemudian, ini kan mula-mulanya nggak ada. Nah, ini koefisiennya juga 1 ya. Berarti 5 milimol yang dihasilkan. Turun ke bawah. Boleh gitu, boleh langsung begini ya. Terserah Kayla. Karena dihasilkan atunya. 5 milimol CH3CONA, kita jadikan konjugasinya saja. CH3COO minus. Ya. Berarti ini membentuk penyangga asam. Penyangga asam. Berarti kita cari konsentrasi H+ apa OH minus? H+. Kita cari konsentrasi H+-nya. Karena dia penyangga asam ya. Kalau penyangga basa konsentrasi OH minus. OH minus. Konsentrasi H+ sama dengan ini selalu tulis biar hafal di luar kepala ya. Per mol basa konjugasinya ya. Bentar Kak, layar Kayla jadi hitam tiba-tiba. Layarnya jadi hitam. Coba mungkin light-nya. Enggak, ini kayaknya bentar. Bentar Kak. Sudah? Wait. Bisa. Belum. Oh iya udah bisa. Udah Ya? bisa Kak. Oke, konsentrasi H+ sama dengan Ka-nya berapa di atas? 10 pangkat minus 5. 5 kali. Mol asam lemahnya berarti 5 ya? 5. Basa konjugasinya berapa? Basa konjugasi tadi yang 5. Iya, sama ya. Oh, 5/5. Gampang banget ini. 5/5 berarti habis ya atau 1 ya? 1. Jadi konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 4. Ini? 5. Nah, berarti pH-nya berapa? 5. Good job. Bisa? Bisa Kak. Gini-gini terus dah kalau buffer mah. Iya. Lanjut ya. Lanjut. Nah, ini agak-agak ini nih, agak-agak unik soalnya. Karena yang ditanyakan adalah masanya, pH-nya diketahui. Nih, katanya berapa gram natrium asetat yang harus dimasukkan ke dalam larutan asam asetat. Ini analisisnya agak harus pinter nih. Kita selalu ya yang kita tuliskan asam lemahnya dulu. CH3COH ditambah CH3. Natrium asetat itu CH3COONA ya. Asetat ya. Katanya CH3COH-nya adalah 200 mili. Berapa molar? 0,1. 0,1 molar. Nah, ini kan asam lemah. Ini kan konjugasinya ya. Basa CH3CO konjugasinya. minus. Nah, betul nggak? Iya, benar. Yang ditanyakan katanya, berapa massa atau berapa gram natrium asetat? Kita misalkan saja X gram. Betul nggak? X gram. MR-nya ini adalah, semisalnya baru. Kita misalkan. Karena ditanyakan adalah massa natrium asetat yang harus ditambahkan agar diperoleh larutan dengan pH-nya berapa katanya? 4. Jadi pH-nya diketahui, massa dari CH3CONA-nya ditanyakan. Paham ya? Bisa? Kebayang nggak? Bisa, Kak. Oke. Asam lemah dengan basa konjugasinya, penyangga asam atau penyangga basa? Penyangga asam. Oke, berarti konsentrasi H+ sama dengan selalu ini kita tulis lagi
mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau pH-nya 4, maka konsentrasi H plusnya berapa? Konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus pH. 4 berarti ya? 10 pangkat minus 4. Paham? Ya? Nah, ini mol asam lemahnya berapa? Tinggal kita kalikan. 200 kali 0,1. 20 milimol ya? 20 mili, ya. 20 milimol. Gitu. Mol kalau hubungannya dengan massa apa? Kelas 10, ingat nggak? Hubungannya dengan massa. X massa dibagi 82. Kan gram per mr mol itu. Oh iya, gram per ml. Nah, karena di sini mol, maka ini kita ubah ke mol. 20 milimol berapa mol? Bagi 1000. 0,02 ya, nak? 0,02 ya. Ya, bagi 1000 kan? 1, 2, 3, 0,0. Kenapa harus diubah ke mol? Karena di sininya gram. Gram. Ya, berarti kalau gram di sini mol. Kalau di sini miligram baru milimol. Oh iya. Yuk kita masukkan angkanya satu-satu perlahan ya. Tadi konsentrasi H plusnya kan 10 pangkat min 4 ya? 10 pangkat min 4. 10 pangkat minus 4 sama dengan Ka-nya berapa? 10 pangkat minus 5. Oke. Kali mol asam lemahnya berapa? Mol asam lemah yang H plus itu. Ini Yang mol asam lemah nih. 0,02. Oke, masukkan. Kita tulis ya. 0,02 per mol basa konjugasinya berapa? Mol basa konjugasinya X per 82. Jadi kita nyari X-nya ya. Nih matematikanya agak harus mengernyitkan dahi nih. 10 min 1 dibagi 10 min 5 berapa, nak? 10 min 4. 10 min 1 dibagi 10 min 5. 10 kok 10 min 1 sih? 10 pangkat min 4 maksudnya. 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 5 kan 10 pangkat min 1 ya? Atau 0,1 ya? Oh, boleh 0,1 juga. 0,1 sama dengan 0,02 dibagi X per 82. Itu kita kali silang. 0,1 kali X per 82 berarti 0,1 X ya? 0,1 X. 0,1 X per 82 sama dengan 0,02. 02. Ya. 0,1 X sama dengan 82-nya dikalikan 0,02, betul nggak? Ya, berarti 0. Kalau 82 dikali 2 kan berapa? 164. 164. Ya, 2 angka di belakang koma, berarti 1,64. 1,64. Oh iya. Benar nggak? Maka X-nya adalah 1,64 dibagi 0,1. 1. Kalau dibagi 0,1 kan sama dengan dikali 10 ya? Berarti 16,4 ya? Good job, 16,4 gram. Nah, ini matematikanya aja sih yang harus teliti. Ya. Iya. Kalau pH-nya 4, konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 4. Kalau pH-nya 5, berapa konsentrasi H plusnya? 5. Oke. Gampang ya? Iya. Sip, lanjut. Ada pertanyaan dulu? Udah ngerti. Paling ini bedanya pH-nya udah ada gitu kan. Jadi yang ditanya. Jadi dibalik pertanyaannya. Ya. Biasanya molnya sudah ada, ditanya pH. Ini pH-nya sudah ada, ditanya molnya. Udah dapat molnya, nanti ditanya massa gitu. Ya. Konsepnya sama aja, asam lemah dengan basa konjugasinya. Oke? Iya, Kak. Lanjut ya. Lanjut. 16. Aduh, hitungan Lili. Dalam 40 mili larutan NH3. Oke, kita tulis dulu. NH3 dengan HCl ya. Ini udah konjugasinya atau reaksi ya? Coba cek sama Kaila. Ini kan basa lemah. Basa lemah. Asamnya konjugasi. Berarti harus direaksikan ya? Oh iya, belum ada reaksinya kan harus sih. NH4Cl.
Belum ada ininya ya? Berarti kita pakai konsentrasi. mula-mula reaksi sisa. Jadi bedanya kalau asam sama basa kita reaksikan, kalau asam sama basa konjugasinya nggak usah kita reaksikan. Gitu. Ya. Oh, ya ngerti. Yuk kita analisis tadi NH3-nya adalah 40 mili. (0,2 molar ya. Hasilnya berapa kali? 100 mili ya? 100 mili. Berapa molar? 0,02 juga. Oke, good. Jadi apa ini? Hasilnya NH4 Cl. Ini garamnya ya. Oke, yuk kalikan berapa mula-mulanya? 40 kali 0,2? 8. Oke, 8 milimol. 100 kali 0,2? 0,02? 2. Logika lagi. Tadi kalau membentuk penyangga, siapa yang harus habis? Yang kuat atau yang lemah yang harus habis? Yang lemah. Oke. Oh, Yang penyangga lemah ya? harus sisa, Neng. Oh iya, sisa. Berarti yang habis harus kuat. Yang kuat ya. Logika, mula-mulanya 2 milimol. Biar dia habis, maka bereaksinya berapa milimol? 2 juga. 2. Berapa NH3 yang bereaksi berbanding lurus koefisien? Koefisiennya sama-sama 1? 2 juga. 2 juga. Yuk kita kurangi ke bawah. Tuh Hasilnya habis ya. NH3-nya 8 dikurangi 2. 6 milimol. 6 milimol. Garamnya dapat berapa, Neng? 2 Garam, juga ya? 2 juga. Ke bawah berarti 2 milimol. Konjugasinya berarti NH4 plus ya? Ya. Oke, ini yang tersisa adalah NH3. 3. Basa lemah dengan konjugasinya, penyangga apa? Basa lemah dan konjugasi. Kalau tadi kan asam lemah dengan basa konjugasinya ya. Kalau ini basa lemah dengan asam konjugasinya. Berarti membentuk penyangga apa? Penyangga basa. Penyangga basa ya. Pokoknya lihat yang lemahnya kalau penyangga itu atau buffer basa ya. Berarti kita cari H plus apa OH minus? OH minus. OH minus, good. OH minus sama dengan kalau H plus Ka, kalau OH minus Kb. Kb. Ya. Oh, iya ya. Kalau di H plus mol asam lemah, kalau OH minus mol basa lemah. Basa lemah. Dibagi mol asam kuat. Konjugasi. Konjugasi. Nah, ini kan NH3 ini kan basa lemah. NH4 plus itu konjugasinya. Kalau NH4Cl itu garamnya. Bisa membedakan Kaila asam konjugasi dengan garam? Kalau asam konjugasi itu ionnya saja. Ya. Oh, ionnya. NH4 plus gitu. Tapi kalau dia sudah berikatan dengan anion dengan Cl, jadi garamnya gitu. Kalau kayak tadi kayak asetat, kalau CH3CO minus itu basa konjugasi. Tapi kalau CH3CONa itu garamnya. Garamnya ya. Paham ya? Yuk kita substitusikan. KB-nya berapa? KB-nya 10⁻⁻5. Oke, good. Mol basa lemahnya berapa? 6. Oke. Milimol. 6 milimol per mol asam konjugasinya berapa? 2. 2 milimol. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 ya? Iya, 3. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 5. Maka pOH-nya berapa? 5-nya turun ke depan. 5 minus 10 logaritma 3. Ini kan 3. bilangan pokoknya ya. Oh iya. Maka pH-nya berapa? 14 kurangi 5. Berapa, Kak? 14 kurang 5, 9. 9 minus kali minus. Positif. Plus logaritma 3.
kan pH tambah POH itu 14. Jadi ketika kita sudah dapat POH, mencari pH-nya adalah 14 dikurangi POH-nya ya. POH-nya. Jadi 14 dikurangi 5 kan 9. Minus kali minus plus. Jadi 9 plus logaritma 3. Oh, ya ngerti, Kak. Ngerti ya, gampang. Kaila lebaran di mana, Nak? Saya lebaran di Tasik, ntar berangkatnya udah di Tasik? besok. Belum, besok baru berangkat atau mau besok Jumat. Kalau kakak di mana? Di Bandung. Kakak baru mau ke Bandung besok. Itu nih makanya mudah-mudahan besok bisa jam 2 ya. Sinyal di Bandung bagus juga kok. Cuma nggak ada wifi di Bandung itu kakak. Soalnya rumah kakek, rumah orang tua. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Paham, Kak. Lanjut, 4 soal lagi. Apakah campuran berikut bersifat penyangga? Jika ya, nyatakan komponen penyangganya. Oke, kita cek sisa ya. Cek. Ini 5 kali 0,1. 5 milimol NH3. Itu adalah basa lemah. Ya kan? Yeah. 5, ini nggak usah dicek deh, soalnya nyambung deh NH3 dengan NH4 ya, konjugasinya kan. Yeah. Berarti ini penyangga ya? Penyangga. Ini penyangga. Apa saja komponennya? Basa lemahnya adalah NH3. 3, asam kuat. Asam konjugasinya adalah NH4. NH4 2 kali SO4. Berarti diambil NH4 plusnya. Oh iya. NH4. Ya, ini berarti basa lemah dengan asam konjugasi. Iya, konjugasi. Oke, nomor 2. Asam kuat dengan garamnya, bukan ya? Bukan, karena H2SO4 adalah asam kan asam itu kuat, seperti itu ya. Berarti yang 2 bukan penyangga. Yang ketiga, CH3COH. 50 kali 0,2 berapa? 10 milimol CH3COH. Berarti kita cek sisa karena ini dengan basa ya. Iya. Dengan basa kuat nih, bukan dengan konjugasinya. 50 kali 0,1. 50 kali 0,1 5. Iya, 5 milimol NaOH. Berarti cek sisa. Maka sisa apa logikanya? 5. Ini 5 ya. Berarti ini 5 ya. 5 milimol. Terus yang itu habis. CH3COH. Ini habis. Terus ini bereaksi jadi CH3CONH ya. CH3CONH. Berarti ke bawah juga 5 ya. Iya, 5 milimol. Konjugasinya aja yang ditulis. CH3CONH. Berarti ini penyangga apa? Asam atau basa? Dilihat dari yang lemah ya? Lemahnya? Asam. Asam. Karena CH3COH ini adalah asam lemah. Ini tadi penyangga basa ya. Ini penyangga basa. Karena ini adalah basa lemah. Seperti itu ya. Bisa ya? Oke, lanjut 18. Tentukan pH larutan jika 800 ml larutan CH3COOH 0,1 ml. Berarti ini direaksikan apa nggak usah? Coba cek. CH3COH dengan CH3COONA. Konjugasinya bukan, Kai? Iya. Tutup pintu dulu, berisik kan. Ini kan asam lemah. Ini basa kuat atau basa konjugasinya? Basa konjugasi. Konjugasi kan ada yang samanya tuh CH3COO-nya. Ya. Berarti nggak usah direaksikan ya. Langsung aja. Yuk. 800
mililiter 0,1 mol. molar. Yang ini 400 mililiter 0,1 molar ya. Seperti itu. Penyangga apa? Asam atau basa? Penyangga apa, Nak? Asam. Asam. Cari apa kalau asam? H+. Oke, udah pintar deh sekarang. Ka kali mol asam lemah per mol Basa konjugasi. Yuk, substitusikan angkanya. Ka-nya adalah angkanya ada keritingnya, ada 1,8 ya. 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Mol asam lemahnya tinggal kaliin yuk. 80 ya, Nak? 80 milimol ya. Ini berapa? 40. Oke, ikut. Masukkan yuk. 80 per 40 ya. 80 per 40 berapa? 2 kali 1,8. 3,6. Oke. 3,6 kali 10 pangkat minus 5 ya. 5. Maka pH-nya berapa? 5-nya turun ke depan. 5 minus logaritma 3,6. Oke, ikut pintar. Oke. Gampang ya? Gampang. Oke, 2 lagi lanjut. Yang biasa kayak gini pasti muncul di ulangan kan ya? Sering pokoknya. Pokoknya jadi kemungkinannya 2, ada yang direaksikan, ada yang enggak. Kalau direaksikan itu kalau asam dengan basa itu direaksikan. Tapi kalau asam dengan basa konjugasinya atau basa dengan asam konjugasinya atau garam itu enggak usah direaksikan. Makanya harus bisa membedakan antara asam dengan basa atau asam dengan basa konjugasinya. Konjugasi. Iya. Harus pintar-pintar di situ. Karena kalau ke matematikanya mah pasti bisa, tinggal analisis kimia awalnya ya. Jadi campuran apa sama apa, Kai? pH larutan NH3 dengan NH4Cl. Oke, reaksikan enggak ya? NH3 itu kan lemah, asam lemah, sama asam konjugasi. Ya. Berarti direaksikan enggak usah? Direaksikan? Enggak usah ya? Oh, nggak usah. Oh iya, nggak usah, Deng. Kayak tadi ya. Basa lemah dengan konjugasinya. Kalau yang direaksikan itu basa lemah dengan asam kuat. Misalnya NH3 tambah HCl. Nah, baru itu kita reaksikan buat menghasilkan asam konjugasinya. Buat menghasilkan garam. Oke. Bisa ya? Bisa, Kak. NH3-nya berapa katanya? NH3 100 mili sama 0,1 molar. NH4 500 sama 0,1. 0,1 molar. Penyangga asam, penyangga basa. Penyangga basa. Oke, good. Jadi nyari H plus apa OH minus? OH minus. Oke. H minus sama dengan Hb kali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Sip, yuk substitusikan. Kb-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Molnya kaliin dulu kan? Berapa? 1000 ya. 100 kali 0,1 saya. Oh iya, dikali 10. Oke, yang ini? 500 kali 0,50. Berarti 10 per 50 ya? 10 per 50. 10 per 50 itu 0,2 ya? 0,5 kan? Iya, 0,2. 0,2 kali 1,8 berapa? 1,2. Ini aja. 2 kali 1,8 kan tadi 3,6 ya? 3,6. Ini kan masih ada 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat minus 5 berarti 10 pangkat minus 6 ya? 6. Betul nggak? Maka pH-nya adalah 6 minus logaritma
3,6. pH-nya adalah pH-nya 14 kurangi 6. 14 kurang 6, 8. Kakak tulis lagi deh. pH-nya adalah 14 dikurangi 6 minus loh 3,6 ya. 14 dikurangi 6 sabaraha? 8. 8 minus kali minus Positif. Oke, logaritma 3,6. 3,6. Seperti itu ya. Ya. Kalau sering latihan soal nanti tuh rumusnya teh hafal dengan sendirinya. Iya, udah terbiasa juga kan. Jadi beda dengan ngafalin karena ngafalin dengan ngafalin karena sering dipakai rumusnya. Nanti jadi ingat aja itu tiba-tiba. Iya. Udah ngeliat soalnya juga kayak udah ke. Semakin sering kita latihan, kita semakin ahli nanti dalam menjawab kan. Tapi kalau membaca aja biasanya cuma sekedar ilmu, sekedar tahu gitu loh. Tapi kalau kita mengerjakan, kalau doing itu pasti kita jadi ahli, jadi pintar. Terakhir ya. Berapa mili larutan CH3COO? Berarti CH3COOH. Coba cek aja reaksikan nggak ini? Dengan sama NaCH3. Sama aja kok, boleh. Boleh CH3CONa, boleh NaCH3CO, sama aja ya. Berapa mililiter larutan? Berarti ini tanyakannya volume ya? Ya soalnya pH-nya udah ada kan ya? Kayak tadi, kalau tadi kan ditanyakan massa ya. Ini tanyakan volume. Kita misalkan saja ya. X mililiter gitu kan. 0,1 molar begitu ya. CH3CONa-nya berapa? 200 ya, Nak? 200 mililiter, 0,1 molar. Ternyata larutan ini mempunyai pH sebesar 5 katanya. Cek dulu dia direaksikan atau enggak. Ini asam lemah ya? Asam lemah sama basa. Ini basa konjugasinya atau basa kuat? Basa kuat. Kalau basa kuat NaOH. Oh iya, berarti konjugasi. Berarti basa konjugasi. Reaksikan apa enggak usah? Reaksikan. Main. Oh enggak ya? Enggak usah. Kalau direaksikan tuh kalau dengan basa kuat. Kalau ini kan udah dengan garamnya. Kalau udah asam lemah berarti nggak usah ya? Pokoknya kalau udah dengan garam atau basa konjugasinya nggak usah direaksikan. Dia direaksikan kalau dengan basa kuat. Asam lemah dengan basa kuat baru direaksikan. Tapi kalau asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya nggak usah ya. Penyangga apa, Nak? Asam atau basa? Asam. Oke, asam. Sip. Konsentrasi H+ berarti ya? H+. Ha kali mol asam lemah sama mol basa konjugasi. Basa konjugasinya. Oke, kalau pH-nya 5, maka konsentrasi H+-nya berapa? pH 5, konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 5. Oke, good. Maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat minus 5 ya. Ini molnya dikaliin yuk. 0,1 X ya. Milimol. Ini berapa basa konjugasinya? 200 kali 0,1? 20. 20 ya? Ya. Oke, yuk tinggal substitusi. Oke, H+-nya 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5 sama dengan Ka-nya 10 pangkat minus 5 juga ya? Iya. Kali mol asam lemahnya 0,1 X ya? 0,1. Baru basa konjugasinya berapa, Neng? 20. Oke, 20. Ini 10 pangkat minus 5 dengan 10 pangkat minus 5 bisa kita coret ya? Oh iya, soalnya jadi 1 kan? Iya. Ser. Berarti 20 sama dengan 0,1 X ya? Ya. 20 sama dengan 0,1 X. Maka kita dapat X-nya berapa? 20 per 0,1. Benar nggak? Berapa ya. 20 per 0,1? 200. 200 ya?
Iya. mililiter. Karena ininya adalah milimol. Ya. Seperti itu. Berarti volume CH3COH sama dengan X sama dengan 200 mililiter. Seperti itu. Ya, ada yang tanyakan? Iya, ngerti. Selesai. Bisa, Kak. Nanti mau minta ininya ya. Oke. Ya. Oke, kalau tidak yang tanyakan, Kakak stop share, nanti Kakak kirim ke WA seperti biasa ya. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mudah-mudahan bermanfaat ya buat Kaila pembekalan nanti persiapan PAT ya, penilaian akhir tahun untuk kenaikan kelas ke kelas 12. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kaila. Boleh live meeting. Iya. Assalamualaikum. Salam. Makasih juga ya, Kak. Sama-sama. Belum. Besok masih ketemu ya.